Generasi muda perlu kita memahami dan mengenang, bahkan bisa menjalankan ajaran itu yang sangat baik sekali. Kembali ajaran-ajaran Bung Karno dan bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi generasi muda ke depan. Saya sudah tua, mungkin angkatan saudara generasi muda yang perlu. Artinya kan ada perpaduan antara kehidupan budaya Indonesia dengan ajaran Karl Marx itu, dengan Marxisme itu. Kahlibahni Ring Pahoman, Binaya Podcast. Halo, selamat siang. Kembali lagi di podcast Binaya Podcast, yaitu bincang budaya podcast yang rutin diadakan oleh Media FIB di YouTube Media FIB. Dan saat ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Sudewo, seorang dosen sastra Indonesia yang pernah menjadi mantan koprodi di sastra Indonesia itu sendiri. Mungkin sekian perkenalannya. Selamat siang Bapak. Selamat siang menjelang sore ya. Ya, selamat siang menjelang sore. Maupun buat teman-teman yang nanti nonton di YouTube, selamat siang dan menjelang sore, baik itu malam atau pagi, selamat menonton. Oke Bapak, gimana kabarnya Pak? Ya baik, syukur baik, semua sehat. Wes dari mana Pak? Baru melaksanakan tugas juga di Museum Bali. Oh, ngapain itu Pak? Ada juri storytelling. Oh, berarti selain aktif mengajar, Bapak juga aktif sebagai juri. Iya, gitu. Ya biasanya begitulah. Ya. Berarti keahlian Bapak itu storytelling atau apa? Bidang puisi. Oh, bidang puisi. Ya. Di sastra Indonesia mengajar puisi, mata kuliah puisi. Ya. Oke. Mungkin Bapak ini sudah sangat hebat sekali, sudah terbiasa mengajar dalam bidang sastra. Mungkin sekian untuk perkenalan dari Pak Sudewo. Lanjut saja ke pertanyaan. Kan karena kita sebentar lagi di bulan Juni ini akan ada yang namanya bulan Bung Karno. Ya. Di mana Bung Karno itu lahir di bulan Juni. Ya. Bisa nggak sih Bapak beritahu ke saya gimana sih kok bisa ada bulan Bung Karno gitu? Baik, ya, pertanyaan bagus ini, pertanyaan dari generasi muda ini cukup baik dan menarik ya, karena ini artinya generasi muda ingin tahu ya tentang ajaran Bung Karno, tentang kehidupan Bung Karno pada umumnya ya. Bulan Bung Karno itu adalah satu peristiwa yang sebenarnya itu kan program dari pemerintah ya, 1 bulan yaitu di bulan Juni ya. Kenapa di bulan Juni diadakan sebagai bulan Bung Karno? Karena ada 3 peristiwa penting saat itu pada bulan Juni. Yang pertama, mungkin saudara sudah tahu, tanggal 1 Juni ya, itu adalah lahirnya Pak Bung Karno. Ya, lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila. Ya, istilah Pancasila yang digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Ya, tanggal 1 Juni 45 itu lahirnya Pancasila. Ya, yang kita peringati setiap tahun itu. Peristiwa yang kedua yang menyebabkan bulan Juni sebagai bulan Bung Karno adalah lahirnya Bung Karno ya, yaitu tanggal 6 Juni ya. 1901 ya. Itu lahirnya Bung Karno. Dan peristiwa ketiga adalah hari wafatnya atau meninggalnya Bung Karno, yaitu tanggal 21 Juni ya. 1970. Nah, 3 peristiwa penting inilah yang menyebabkan pemerintah mengadakan namanya bulan Bung Karno, yaitu 1 bulan kegiatan diadakan dalam rangka mengenang atau kita bisa memahami ajaran-ajaran Bung Karno sebagai pemimpin dulu, sebagai founding father kita yang memerdekakan kita dari dulu, dan perjuangan beliau luar biasa sehingga kita bisa merdeka saat ini. Dan ajaran-ajaran itu terutama generasi muda perlu kita memahami dan mengenang, bahkan bisa menjalankan ajaran itu yang sangat baik sekali. Itu saya pikir itu ya, kalau kenapa bulan Juni itu ya. Berarti mengapa dipilihnya bulan Juni ini sebagai bulan Bung Karno? Itu karena ada 3 peristiwa penting. Ya. Oke. Mungkin apa sih yang biasanya ada di bulan Bung Karno ini? Seperti lomba-lomba atau apa gitu? Begini, ada untuk memahami atau untuk kita bisa melaksanakan ajaran Bung Karno, ya kita tahu bahwa ajaran Bung Karno ya luar biasa dengan Trisaktinya itu ya. Nanti bisa jelaskan tentang Trisakti itu.
itu adalah berbagai kegiatan. Kenapa? Untuk kita merekonstruksi kembali ajaran-ajaran Bung Karno dan bisa kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama bagi generasi muda ke depan. Saya sudah tua, mungkin angkatan saudara generasi muda yang perlu memahami itu. Kita tahu bahwa ajaran Bung Karno itu kan perlu kita sangat luar biasa. Nanti saya jelaskan itu. Jadi kegiatan-kegiatan, misalnya tahun ini saya lihat itu kegiatan yang jelas ada seminar nasional itu di Jakarta. Itu seminar dalam mengenang, menggali kembali ajaran-ajaran Bung Karno. Saya lihat itu beberapa kegiatan mungkin di sini di Bali juga ada, karena ada museumnya ya di Singaraja dan di Renon itu ya. Diadakan juga berbagai kegiatan ya. Ada bersih-bersih saya lihat itu, ada pengabdian ya. Terutama ada seminar menggali gagasan-gagasan Bung Karno itu. Jadi berbagai kegiatan, kecuali juga ada acara seremonialnya secara resmi ya, tanggal 20 ketika beliau meninggal 21 Juni itu. Jadi itu kegiatan, macam-macam kegiatan. Jadi masing-masing daerah itu diberikan keleluasan untuk mengenang kembali, menggali kembali ajaran-ajaran Bung Karno itu. Salah satu dengan seminar. Dan salah satu podcast ini juga kan salah satu untuk dalam rangka itu kan. Ya. Berarti sembari untuk mengingat jasa-jasa Bung Karno juga ya. Baik itu bisa berupa lomba, seminar ataupun acara-acara yang mungkin diadakan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah setempat. Ngomong-ngomong soal pemerintah daerah, di Bali juga kan ada namanya Bulan Bahasa Bali. Yang dimana itu diselenggarakan sekitar bulan Februari ke. Apa sih yang buat Bulan Bahasa Bali dengan Bulan Bung Karno itu beda? Baik, jadi kalau kita bicara bulan itu ada bulan bahasa loh, tidak hanya bukan bahasa Bali aja, bulan bahasa Indonesia, yaitu tanggal 28 Oktober Sumpah Pemuda. Itu namanya bulan bahasa. Itu kan Prodi Sastra Indonesia dan mungkin balai-balai bahasa seluruh Indonesia kan mengadakan kegiatan juga. Ada lomba, ada lomba esai, lomba pidato, lomba baca puisi, ada apel itu secara puncaknya kan ada apel itu. Jadi bulan bahasa itu, kegiatan itu bahkan dalam bulan bahasa itu diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Yang ke-12 sekarang diadakan di Jakarta nanti Oktober ini. Jadi dalam Kongres Bahasa itu adalah salah satu peringatan Bulan Bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan Bulan Bahasa Bali itu kan kegiatan dari Pemda Provinsi Bali ya. Sama semangatnya sama. Sebulan kita mengenang bagaimana tentang Sumpah Pemuda kalau Bulan Bahasa Indonesia ya. Di sana kan Sumpah Pemuda ada sumpah ketiga. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, itulah kita peringati dengan berbagai kegiatan. Ya, ada lomba karya ilmiah, macam-macam lomba itu. Bahkan ada Kongres Bahasa Indonesia. Dalam Kongres nanti Oktober itu ada pembahasan tentang kamus bahasa Indonesia, revisi kamus, revisi tentang ejaan, ya, yang sekarang sebut di ejaan bahasa Indonesia pernah disebut dengan PUEBI itu ya. Itu juga direvisi. Kemudian tentang penggunaan unsur-unsur serapan, istilah-istilah bahasa itu, kedudukan bahasa Indonesia. Ya, itu dibahas. Itu di tiap 5 tahun sekali itu ada kongresnya. Kongres. Kebetulan sekarang kongres ke-12. 5 tahun, bukan tiap tahun kongresnya, 5 tahun sekali. 5 tahun itu Kongres Bahasa Indonesia itu yaitu melihat kembali kamus bahasa Indonesia. Itu ya, ejaan dilihat lagi. Kedudukan bahasa Indonesia itu kan selalu berubah. Nah, bahasa Bali juga begitu. Bahasa Bali 1 bulan dalam rangka memperingati bahasa Bali itu. Nah, ini ditentukan oleh kenapa bulan Februari? Itu Pemda punya. Ya, kenapa sih bulan Februari? Pasti ada alasannya ya. Kenapa? Jadi sebulan itu termasuk bahasa Bali, kami juga terlibat di dalamnya sebagai juri juga 3 bulan bahasa itu, bahasa Bali itu juga diadakan sebulan. Macam-macam lomba itu di Art Center itu diadakan kan. Lomba dalam rangka apa? Sebenarnya bulan-bulan itu kan untuk mengenang kembali, mengingat kembali, merekonstruksi kembali hal-hal penting yang ada di dalam 1 bulan itu. Yaitu disebut dengan bulan. Jadi bedanya hanya objeknya apa yang diingatkan, diperingati itu apanya, ya kan itu saja sebenarnya bedanya. Berarti seperti yang Bapak sebutkan tadi itu kan ada kongres yaitu untuk merevisi ejaan itu terjadi karena pengaruh Saman atau bagian Pak sampai merevisi kembali? Ingat bahasa Indonesia ini, kita bicara konteks bahasa Indonesia bukan Bung Karno ya, bahasa Indonesia ini ya. Bahasa Indonesia itu kan salah satu bahasa yang sedang berkembang, bahasa modern sedang berkembang. Selalu jadi perubahan, jadi ada perubahan. Jadi kamus ejaan itu kan sebenarnya menyerap apa yang ada di masyarakat, ya kan? Jadi itu diubah karena 5 tahun itu diprediksi 5 tahun akan berubah kembali. Ejaan akan berubah kembali sesuai dengan perkembangan zaman kan. Kita harus mengikuti bahasa modern, harus mengikuti perkembangan zaman kan. Ejaan berubah, kemudian kamus kadang-kadang misalnya dalam bahasa Bali saya yakin kata ke itu sudah orang Bali ya. Ke itu kan sangat populer di Bali itu, orang Bali itu. Ke itu artinya kamu kan. Ya, orang-orang muda di itu kan. pasar. Ya, ke itu kamu. Mungkin suatu ketika
kaki akan jadi masuk ke dalam bahasa Masuk Indonesia. Iya, untuk mengganti bahasa kamu itu gitu loh. Jadi ini Balai Bahasa itu, badan bahasa itu menyerap apa yang berkembang di masyarakat, didokumentasikanlah dalam kamus, dalam ejaan gitu. Ini karena apa? Karena bahasa modern terus berkembang. Kalau nggak begitu nggak bisa menjadi bahasa modern. Kita harus berubah mengikuti zaman. Apalagi unsur-unsur serapan dari bahasa asing itu luar biasa yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Berarti semakin maju samanya semakin tebal gitu ya. Iya, kamusnya. betul. Lihat kamus sekarang Ya. itu, berapa halaman itu? Iya, Tebal semakin sekali tebal. dibandingkan dengan pertama. Iya, kan Sampai namanya. berjuta-juta Iya. gitu. Di kamus kata-katanya. itulah kita lihat. Misalnya saudara nanti menulis karya ilmiah, ya lihat baku pendak kata ini ya di kamus, nggak ada cara lain. Ya, Ya, itu Jadi pun seperti jadi pedoman kita pedoman, nanti iya. buat nyusun Iya, skripsi. iya. Lanjut ke konteks awal Iya. kita mendengarkan podcast ini, yaitu mengenang jasa Bung Karno, yaitu diadakannya bulan Bung Karno. Apa sih manfaat yang bisa kita dapetin sebagai masyarakat? Oke, jadi pertanyaan ini inti sebenarnya Ya. kan. Kita tahu bahwa ajaran Bung Karno itu apa sih? Ajaran Bung Karno yang paling terkenal itu Trisakti. Trisakti kan? Saudara generasi muda tahu nggak ajaran Trisaktinya? Mungkin bisa diingatkan kembali ya Pak. Trisakti itu ini ajaran Bung Karno yang kalian sebagai generasi muda perlu memahami dan harus dilaksanakan, dan itu sangat berperan ke dalam memajukan bangsa ke depan. Pertama adalah berdikari di bidang ekonomi. Itu artinya kita tergantung pada negara lain harusnya. Itu konsepnya begitu Bung Karno, berdikari dalam bidang ekonomi. Kemudian berdaulat di bidang politik. Jadi kita tidak boleh dicampuri, kita harus memiliki kekuatan sendiri, tidak boleh dicampuri orang lain kedaulatan kita, nasionalisme kita. Nah, itu sifatnya kan nasionalisme kan. Jadi ekonomi juga nasionalisme. Kita tidak perlu tergantung pada orang lain. Yang ketiga adalah Trisakti itu adalah kita harus memiliki kepribadian yang berkebudayaan. Pribadi saudara, generasi muda, pribadi saya, pribadi bangsa Indonesia harus berdasarkan pada kebudayaan Indonesia. Apa kebudayaan itu? Ya sopan santun, tata krama, anggak ungguing bahasa, kan itu sopan santun Indonesia. Jadi itu sebenarnya yang ingin oleh Bung Karno, ya. Dan yang sangat di bidang politik ya, yang mungkin saudara tahu pernah mendengar kata marhaen. Ya. Ajaran Bung Karno itu ajaran marhaenisme. Marhaenisme. Ya, isme itu aliran. Itu marhaenisme itu apa sih? Ini saya jelaskan konsepnya. Marhaenisme itu kan munculnya itu ketika Bung Karno bertemu seorang petani ya, namanya Marhaen. Ketika beliau ke lapangan ada ketemu petani, Marhaen namanya, orang miskin, petani, penggarap. Nah, beliau dengan itu memiliki inspirasi mengeluarkan paham tentang Marhaen, berasal dari nama petani itu Marhaen. Nisme itu berarti aliran atau paham dari Marhaenisme. Jadi di sana itu jelas Marhaenisme itu menitik beratkan pada asas bahwa kita harus menolak adanya kapitalisme. Petani itu, petani apa? Kan dikuasai oleh para modal kan, kapitalisme. Kalau bicara modal, kapitalisme. Petani itu kan penggarap misalnya. Kita penggarap itu kan tergantung dari bos yang punya kan. Ya. Jadi kita kelas di bawah, kelas buruh itu kan. Jadi buruh itu atau petani, kalau nanti ajaran Marxis nanti saudara kalau dalam ajaran Marxis itu kan ada kelas proletar ya, itu petani, buruh dan nelayan, itu masyarakat miskin itu. Nah, ini sebenarnya Bung Karno itu berangkat dari sana. Jadi Bung Karno dengan Marxisme itu beliau itu ajaran menolak adanya kapitalisme, imperialisme, kolonialisme itu ditolak. Karena kolonialisme menjajah kan, yang kuat pasti menjajah yang lemah. Pemodal menjajah buruh. Pasti begitu kan? Ya kan? Itu ajaran Bung Karno Marxisme. Nah, sekarang coba kita lihat negara kita. Kenapa munculnya Pancasila? Tahu enggak? Kenapa itu? Itu pemikiran yang luar biasa. Mungkin kalian belum tahu tuh. Kenapa sih Pancasila kok muncul? Kalau saudara baca sejarah, dan kalian harus baca sejarah itu, ada pertarungan luar biasa ketika Bung Karno jadi presiden. Pertarungan apa? Nasionalisme dan sosialisme. Kita tidak bicara komunisme sebagai aliran keagamaan ya. Kita sudah final bahwa kita menolak komunisme yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Tapi dalam konsep ekonomi, ya, komunisme itu sosialisme. Nah, sosialisme ini yang berasal dari pemikiran Karl Marx, Marxisme itu ya, itu kan menolak kapitalisme itu. Kapitalisme itu kan suatu paham untuk mencari modal sebanyak-banyaknya, mencari buruh yang semudah-mudahnya, jadi mengeksploitasi kaum buruh, nelayan, petani itu untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi jelas, jadi lebih kaya ya gitu. betul. Jadi ada kelas-kelasnya, ini kelas buruh, ini kelas bos, ini kelas petani, ini kelas nelayan, dan itu menyebar sampai seluruh Indonesia. Di kelas kita kan tidak sadar kita di kelas-kelas kan? Ya. Di Bali ada Brahmana, ada Ksatria, Ya, tanpa sadar kita sudah di kelas-kelasan begitu. Artinya kita tidak sadar, kita sudah memahami kapitalisme kan? Ya.
Ya kan? Ada dosen, ada mahasiswa. Dosen tidak berani boleh sama dosen loh. Berarti kan ada hegemoni kan? Ya. Walaupun tidak uang, walaupun tidak kapital uang, tapi kan pahamnya, prinsipnya kan sama saja. Ya. Menindas yang minoritas, ya kan? Dosen kan begitu. Sudah dianggap oleh dosennya adalah minoritas di bawah kan, tidak boleh berani kan? Ya. Itu secara sadar. Kita kan mau tidak mau juga memiliki kapitalisme pikirannya. Di sisi lain, kita juga berpikir sosialis. Kenapa sosialis? Sosialis itu kan berdasarkan Marxis ya. Jadi sosialis itu artinya menghilangkan adanya kelas tadi, perbedaan kelas itu, buruh, nelayan, tidak boleh ada kelas-kelas begitu. Jadi paham Karl Marx ini, Marxisme ini yang melawan kapitalisme gitu loh. Jadi kapitalisme yang menolak, yang memberikan kelas-kelas itu ditolak oleh Marxis, ajaran Marxis Karl Marx itu. Tidak ada perjuangan, tidak ada lagi namanya kelas buruh, nelayan. Karena itulah ada demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, yang kemarin itu. Ya kan, kemarin itu. Apa itu? Sosialisme, pemahaman sosialisme itu. Kenapa? Buruh kan ingin tidak boleh terlalu rendah gajinya. Ya. Sosialisme gini pikiran, buruh dan orang bermodal dengan orang jatah itu harus sama kedudukannya. Artinya begini, kalau orang punya modal, perusahaan, untung kita sama-sama untung, rugi kita sama rugi. Itu sosialisme. Tidak boleh ada kesetaraan, ada miskin, ada kan, tidak boleh begitu. Setara, sama-sama memiliki. Kapitalisme tidak begitu kan? Mengeruk sekuntung-untungnya sebanyak-banyak, rakyat miskin, upah serendah-rendahnya kan gitu. Kan bertolak belakang ini. Karena itu di mana-mana ajaran Marxis itu kan bertentangan dengan kapitalisme. Nah, inilah yang mungkin saudara tahu dianggap tanda kutip Bung Karno itu sedikit membela sosialisme atau komunis itu gitu loh. Kenapa? Karena Bung Karno pernah mengatakan begini, "Hei, kalau kau ingin memahami ajaran Marxisme, ini kata Bung Karno dalam satu tulisan, kalau saudara ingin memahami ajaran Marxisme yang sesungguhnya, saudara harus paham ajaran Karl Marx. Saudara harus pertama paham ajaran Karl Marx yang tadi melawan perjuangan kelas itu, tidak ada kelas itu, dan memahami tentang kehidupan Indonesia. Artinya kan ada perpaduan antara kehidupan budaya Indonesia dengan ajaran Karl Marx itu, dengan Marxisme itu. Nah, inilah pertarungan antara sosialisme. Saya bicara bidang ekonomi ya, bukan agama ya. Pertarungan sosialisme dengan kapitalisme. Muncullah istilah Pancasila itu. Coba sekarang rasakan Pancasila. Di mana Pancasila itu? Kan di tengah-tengah menjembatani pertarungan antara kapitalisme dengan sosialisme. Pancasila itulah menjembatani. Yang digali dari kepentingan bangsa Indonesia digali itu. Coba lihat. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sosialisme tidak pernah mendengar namanya Tuhan. Ya kan? Persatuan Indonesia. Kolonialisme, kapitalisme, tidak ada namanya persatuan itu. Kamu buruh ya buruh, saya bos ya bos itu, ya kan? Ya kan? Sosialisme, kan gitu. Harus sosialisme itu sama rata semua, ya kan? Padahal itu ingin persatuan. Sama rata itu artinya ya bisa berjuang, bisa revolusi macam-macam kan? Itu pengaruh. Nah, itulah menyebabkan Bung Karno itu dikatakan tanda kutip ya membela komunis. Sehingga beberapa orang mengatakan Bung Karno itu komunis gitu kan? Karena kesalahan sedikit itu yang pertama. Yang kedua ada bidang kebudayaan. Kita tahun 58, 65 itu ada namanya pertarungan di bidang politik dan kebudayaan, namanya pertarungan antara Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dengan Manikebu. Itu juga salah Bung Karno. Karena apa? Orang-orang seniman PKI dulu, dan nasionalis itu bertarung juga memperebutkan pengaruh Bung Karno. Satu sisi komunis, partai komunis saat berkuasa itu ingin membubarkan nasionalisme karena dianggap anti revolusi, difitnah dulu. Ini orang anti revolusi, anti Marxisme dan sebagainya. Sedangkan di sisi lain nasionalisme, karena nasionalisme sudah mengatakan bahwa ini komunis tidak benar di Indonesia ini. Tapi tampaknya hasutan dari komunis itu berhasil menghasut Bung Karno untuk membubarkan Manikebu. Nasionalisme dibubarkanlah Manikebu itu. Hanya dalam umurnya 8 bulan itu. Karena hasutan PKI. Nah, itu juga menyebabkan Bung Karno tanda kutip disebut berpihak komunis gitu. Padahal enggak. Karena situasi yang mendorong beliau harus membubarkan Manikebu. Karena situasi yang menyebabkan beliau mengatakan bahwa kalau ingin memahami ajaran Marxisme harus paham ajaran Karl Marx, ya, dan budaya Indonesia. Karena situasi, karena pengaruh situasi gitu. Karena kita paham Bung Karno manusia biasa juga kan, ya, karena tekanan gini kan pasti itu pengaruh juga. Nah, itulah supaya kalian tahu bagaimana sih perjuangan Bung Karno zaman dulu bisa mencari jalan tengah Pancasila itu, antara pertarungan antara sosialisme dengan kapitalisme itu, jalan tengah. Nah, ini kalian harus syukuri. Jadi, kalau tidak ada Pancasila, mungkin negara kita menjadi kapitalisme atau menjadi sosialis. Ini tergantung kita kan. Bisa menjadi sosialis, komunis, bisa menjadi kapitalisme.
Untung ada Pancasila, ya kan? Persatuan Indonesia Kreatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan penuh keadilan sosial, bahkan gitu, keadilan sosial loh bagi seluruh Indonesia, adil loh. Ini kan pemahaman sosialisme kan, keadilan kan, ya kan? Jadi di sana sudah semacam sintesa antara kapitalisme dengan sosialisme. Ya, itu dalam konteks ekonomi ya, karena ini pertarungan ekonomi bukan hanya agama kan. Saya pikir itu kalian sudah harus tahu itu ya, ke depannya itu harus bangga kita memiliki ajaran Bung Karno itu. Terlepas dari beliau ada kelemahan juga kan gitu ya. Jadi manfaat yang paling kita rasain itu untuk melawan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi itu ya. Ya itu memang itu harus Pancasila tuh satu-satunya tidak ada di dunia. Bayangkan kalian punya enggak Pancasila di seluruh dunia? Satu-satunya. Kalau tidak ada Pancasila jangan harap kita masih seperti ini bisa ini. Jangan harap. Mungkin kita jadi kolonial atau marxisme gitu kan. Jadi kita harus bersyukur banget soalnya kita memiliki Pancasila di Indonesia. Iya, itu yang menyelamatkan bangsa kita. Ya, coba Indonesia beraneka ragam itu. Kalau tidak memiliki Pancasila, ayo. Mau apa kita? Itu pun tertulis di Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan ajaran luar biasa. Kalian harus bersyukur, anak cucu saya nanti kalian semua harus betul-betul memang bisa menyebarkan ajaran bagaimana aja, bukan ajaran yang mana. Kita harus bangga kepada bangsa kita seperti Trisaktinya Bung Karno itu kan. Itu yang perlu kalian pahami betul itu kan. Bagaimana kita hidup berbangsa ke depan dengan Trisakti itu kan. Ajaran Marxisme misalnya kan, yang menentang kolonialisme, menentang kapitalisme, menentang imperialisme itu kan. Mungkin di mana-mana kan begitu. Oke. Begitulah manfaat yang kita rasakan nanti ya saat bulan Bung Karno diadakan. Mungkin sekarang saya akan lebih nanya ke tujuan diadakannya bulan Bung Karno. Tujuannya itu apa sih? Terutama buat saya nih, seorang mahasiswa. Tujuan yang ingin disampaikan kepada saya itu apa sih, Pak? Tadi sudah secara tidak langsung saya sudah katakan ya, khusus untuk generasi muda. Tujuannya pelaksanaan Bung Karno tadi kan untuk memasyarakatkan terutama generasi muda supaya paham betul bagaimana ajaran Bung Karno itu. Bagaimana perjuangan Bung Karno zaman dulu tanpa mengenal lelah, tanpa memperhatikan kesehatan, tanpa memperhatikan apapun. Walaupun kadang-kadang juga namanya manusia biasa ya, ada juga kelemahannya. Tapi tetap paling tidak paham Bung Karno, saudara sebagai generasi muda, semangatnya terutama harus saudara bisa bisa warisi, sehingga saudara bisa menjadi pemimpin nanti ke depan, bisa yang baik dari Bung Karno. Kita harus bisa meneladani beliau sebagai suatu pemimpin yang maha besar, tidak hanya di Indonesia, dunia mengakui bahwa Bung Karno itu pemimpin yang besar di mana-mana, dan di mana-mana dikomenkan nama jalan, semua ada jalan. Bahkan di Belanda ada nama jalan Soekarno. Iya, betul, di mana-mana. Tidak hanya di mana, di luar negeri hampir semua, di Arab ada jalan Bung Karno, di mana-mana ada. Karena dunia sudah mengakui itu. Dan kalian harus bangga tentang itu. Ya. Terlepas dari kelemahan ya, tidak ada manusia yang sempurna ya. Kalau kita ingin melihat, jangan lihat kelemahannya loh orang loh. Lihat kebaikannya, kelebihannya itu dilihat. Kalau ingin maju, jangan melihat negatifnya aja. Begitu juga pemimpin sekarang, jangan lihat negatifnya aja. Iya, lihat positifnya saja. Kalau lihat negatifnya tidak akan habis-habis melihat negatif orang. Lihat positifnya, apa yang positif kita dukung, kita jalankan. Ya. Kita negatifnya kita eliminir, kita generasi muda. Gitu. Mengingat juga Pak Insinyur Soekarno juga merupakan seorang yang meresmikan fakultas kita itu. Iya. Bahkan betul. Sampai ada ruang Insinyur Soekarno di lantai 4 tuh. Iya, betul. Karena ini fakultas ini kan fakultas pertama. Iya. Universitas pertama ya, kan Airlangga, cabang dari Airlangga. Cabang Airlangga di Denpasar kan. Prodi Sastra Indonesia pertama itu kan. Iya. Pertama prodinya ya, nanti baru Jok Kuno itu muda, tuh Jok Kuno, Sastra Inggris muda, nanti Sastra Indonesia yang pertama. Itu makanya luar biasa itu, makanya wasiat itu kan, fakultas kita itu ya. Itu kan nanti ada dibilang kebudayaan, ada Goris Krab nanti bukan Goris Krab sama Dr. Goris ya. Dr. Goris itu kan dengan wasiatnya, peti wasiatnya itu kan luar biasa itu. Jadi Bung Karno luar biasa tuh. Apalagi Bung Karno itu kan ada juga darah-darah Balinya ya kan. Iya. Dengar-dengar ibunya ya. Iya, darah-darah Balinya. Makanya luar biasa perhatian darah Bali kan luar biasa. Keluarga Bung Karno itu kan. Dan kita memang tidak bisa mengungkiri itu kan, darah Balinya masih ada juga. Bagaimana membela tentang Tritra Karana di Bali itu kan.
Bandara Singaraja itu tidak jadi dibuat karena Bu Megawati berkorban ini merusak lingkungan. Itu kan karena beliau merasa bahwa beliau kan sudah mengatakan 1/4 darah saya adalah orang Bali. Kan gitu. Beliau mengatakan kan 1/4 darah saya adalah orang Bali. Kita harus bangga memiliki pemimpin seperti itu. Ya. Paling tidak saudara nanti dengan teman-teman bisa sekali lagi melalui semangatnya itu, semangat Bung Karno ya, bisa sehingga bisa negara kita, bangsa kita maju ke depannya dan ditakuti oleh dunia, bukan takut di dalam hal lain, takut di bidang ekonomi, di bidang integritas bangsa, di bidang nasionalisme. Kita harus mulai dengan itu. Kalau kita bangsa besar kok, jangan kita dilecehkan oleh bangsa lain. Kita bangsa besar kok. Ya, kita harus berani kita mengatakan diri kita bangsa besar dengan cara bicara Bung Karno. Ya, bangsa yang besar tidak melupakan jasa pahlawannya. Apalagi itu, ya, jangankan yang jauh-jauh. Manusia yang besar tidak melupakan jasa orang tuanya. Iya. Ayo, saudara-saudara, itu jangan jauh-jauh lah Bung Karno. Iya. Saudara sendiri, hebatnya saudara kenapa? Orang tua. Orang tua. Iya kan? Iya. Ya, jangan lupa pada orang tua. Ya gitu, yang dekat-dekat saja, jangan jauh-jauh. Analogi seperti itu kan? Iya. Oke, itu pun tujuan dari diadakannya bulan Bung Karno ya, untuk mengingat kembali jasa-jasa Bung Karno. Bis itu apa sih yang biasanya dilakuin selama bulan Bung Karno? Kalau di Fakultas Ilmu Budaya sendiri, apakah ada yang dilakukan itu? Di salah satunya acara ini ya. Ke sini kan. Bung Karno itu tampaknya kita di FIB itu belum kita merayakan secara khusus, kita masih mengikuti kegiatan yang diadakan oleh provinsi Bali itu ya. Saya lihat di kabupaten sudah mulai, tapi kalau di perguruan tinggi, mungkin perguruan tinggi itu yang di universitas yang ada, yang di universitas apa yang ada, universitas yang berhubungan dengan Bung Karno itu, universitas yang di jalan Ahmad Yani Utara itu ada universitas yang memang cikal bakalnya Bung Karno, ajaran Bung Karno. Mahendra ya, bukan Mahendra. Universitas apa itu di sana ada, itu salah satu universitas yang memang lahir dari pemikiran Bung Karno. Berarti yang biasanya dilakukan selama bulan Bung Karno di fakultas kita ini belum ada seperti yang ada di provinsi kita saat ini. Iya. Coba saya tanya kepada saudara-saudara mahasiswa, ada kegiatan mahasiswa bidang itu? Tidak ada. Nah makanya, kenapa tidak itu, walaupun kecil-kecil. Misalnya saya punya ide begini, kenapa tidak fakultas mengadakan semacam lomba misalnya menafsirkan ajaran-ajaran Bung Karno, bagaimana mengimplementasikan ajaran-ajaran Bung Karno. Jangan jauh misalnya Marxisme itu loh. Saudara mengadakan lomba apa? Pidato itu biasanya kan Bung Karno kemampuan oratorisnya luar biasa, kemampuan pidatonya ya. Misalnya bagus. Bagaimana saudara misalnya lomba mengikuti karakter Bung Karno ketika pidato. Bisa juga begitu kan? Itu kan salah satu mengenang bagaimana kehebatan Bung Karno. Atau misalnya lomba menggali ajaran-ajaran Bung Karno dalam bentuk esai, itu kan bisa. Bagaimana ajaran yang perlu digali. Misalnya lagi bagaimana tentang di mana tempat-tempat Bung Karno dibuang dulu, kan pernah dibuang di mana-mana. Flores, di Bangka, di mana-mana diasingkan itu. Kenapa tidak digali? Saya yakin tidak semua orang tahu bahwa Bung Karno itu pernah diasingkan di Flores, di Bangka. Kebetulan di Bangka itu saya pernah ke sana, ke tempatnya beliau ya. Oh, masih ada tempatnya? Masih, saya dapat ke sana ya, tempat istrinya juga ya. Saya pernah ke sana juga, kebetulan ke museum, ke rumahnya malah saya beberapa tahun yang lalu sebelum Covid saya ke sana. Jadi pernah berkunjung ke tempat itu. Itu luar biasa. Itu kan kadang-kadang mahasiswa tidak tahu bahwa beliau itu, dikira beliau hanya itu, padahal dibuang kemana-mana itu kan. Bagaimana itu beliau tanpa diadil, kemudian ditangkap dibuang kan? Karena apa? Karena takut, pengaruhnya luar biasa Bung Karno itu. Seperti yang Bapak sebutkan tadi itu kan di Bangka ya, pernah diasingkan. Kalau di Bali kan ibunya orang Bali ya. Iya. Kalau tempat tinggalnya itu sendiri di mana ya? Di Singaraja itu kan ada museumnya sana. Rumah leluhurnya beliau. Oh. Singaraja. Masih ada sekarang kan? Leluhur dari kakek neneknya atau buyutnya di sana. Singaraja kan ada museumnya Singaraja Bung Karno. Museum Bung Karno kan di Singaraja sama Denpasar ini dan di Renon itu kan. Iya. Ya, belerang itu besar itu. Berarti apa yang mungkin kita bisa lakukan selama bulan Bung Karno yaitu mengunjungi mungkin kediamannya. Salah satu betul, napak tilas istilahnya. Iya. Napak tilas. Kalian tuh bisa napak tilas ke Bengkulu, ke Bangka, ke Flores itu tempat-tempat. Karena dengan itu kan kita merekonstruksikan, mengingat kembali bagaimana masih perjuangan beliau dulu. Walaupun kita tidak harus
kembali ke zaman dulu Iya. kan, tidak halus kan, tapi semangatnya itu yang terpenting kan. Kayak kita dengan dulu, masa sih dengan orang tua harus anak seperti orang tua dulu hidupnya kan, enggak, tapi semangat perjuangannya itu ya kan, ya itu yang terpenting, bukan kita kembali ke zaman dulu kan. Iya. Kita semangatnya yang positif kita pakai untuk memajukan bangsa, diri sendiri dan seterusnya kan itu. Apalagi sebagai mahasiswa, kita harus memiliki public speaking yang bagus. Kita Iya, harus belajar makanya. orasi-orasi dari Bung makanya Karno itu. cara pidato Bung Karno dilombakan itu kan. Iya. Ya, bagaimana di mahasiswa bagus itu. Coba diadakan kegiatan kalian itu. Misalnya Lomba orasi mungkin. orasi ala Bung Karno itu, orasi karakter Bung Karno berpidato. Kan bagus itu, malah meriah itu kan. Di sana kan pidato itu sudah otomatis menggali-gali ajaran Bung Karno kan, untuk cari bahan kan. Bahan untuk berpidato itu kan. Bagaimana nuding gitu kan. Berikan saya 1000 kan, taklukkan dunia, itu kan luar biasa itu. Iya. Istilah-istilah begitu. Itu kan luar biasa. Seperti itu kalian sebenarnya bisa berkreasi itu. Mungkin ya kendala dana kan itu kan, itu bisa Bisa dicari bersama. bisa dicari lah. bersama, Iya. ada kemauan. Yang penting bukan itunya, yang penting semangatnya. Semangatnya yang penting ada. Oke, mungkin sekian untuk pertanyaan dari saya. Mungkin untuk closing ya. Ya. Untuk closing, apa sih harapan dari Bapak sendiri untuk mahasiswa diadakannya bulan Bung Karno ini? Baik, jadi sebagai penutup saya ingin mengajak anak-anak saya, mahasiswa ini ya, anak-anak saya untuk bagaimana kita kalaupun tidak bisa menjalankan 100% ajaran Bung Karno, setidaknya kita paham. Karena untuk menjalankan itu terlalu konteks masyarakatnya kan, tidak bisa dimaksakan ya. Tapi kita paling tidak kita harus bisa mencari saripati dari ajaran Bung Karno, dan kita bisa terapkan paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan mahasiswa sehari-hari. Bagaimana saudara berorganisasi misalnya kan, menempa kepribadian saudara, bagaimana memandang bangsa Indonesia ke depan seperti apa yang kita cita-citakan. Setidaknya seperti itu bisa mengajarkan. Jadi harapan kami sekali lagi, saudara sebagai mahasiswa bisa menerapkan ajaran-ajaran Bung Karno, bisa memahami, menerapkan ajaran Bung Karno yang positif-positif ya. Kembali kepada tadi, tidak semua orang positif, berarti ada negatifnya. Pasti ada negatif. Ya, pasti itu tidak mungkin enggak ya. Nah, yang positif itu saudara saya pesan, karena saudara ada melanjutkan kami, tolonglah minimal di fakultas ya, gelorakan semangat-semangat itu. Bagaimanapun kita ini fakultas kita disemangatkan oleh Bung Karno, satu-satunya loh tantangan Bung Karno di bawah itu kan. Ya, itu kebanggaan, dan saudara harus implementasikan kebanggaan itu dalam paling tidak berorganisasi seperti keaktifan saudara itu kan. Ini kan itu yang terpenting kan, itu pesan saya ya. Sehingga nanti ketika saya sudah tua, nanti kembali ke fakultas ini, sudah jadi dosen, bisa ketemu dengan saya, aduh ini mahasiswa ini sudah jadi Bung Karno baru, fakultasnya sudah maju kan, itu kebanggaan kami kan sebagai orang-orang tua kan. Nah, kalian saya titip saya titip fakultas ini ya. Saya doakan supaya kalian semua yang di sini bisa jadi dosen itu, mengabdi di sini ya, atau dimanapun pengabdian itu. Semangat dan darah Bung Karno harus tetap mengalir dalam diri saudara. Ya, kita pun masih perlu bantuan dari generasi-generasi terdahulu. Iya, memang tidak boleh melupakan tadi kan, tidak boleh melupakan sejarah kan. Gimana kan? Karena masa sekarang tidak bisa lepas dari masa lalu. Ya kan? Sekali. Ya. Baik, mungkin closing statement dari saya. Siapapun Anda, berapapun umur Anda, selama kalian memiliki darah NKRI di dalam tubuh Anda, tetap tanamkan semangat juang Bung Karno. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Ya. Bagus. Ya, memang harus begitu. Kalian ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Sehat selalu, rahayu ya. Maju, fakultas maju semuanya ya. Berhasil ya, sukses ya. Oke. Makasih. Dari kami mengucapkan selamat merayakan bulan Bung Karno. Sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.